Syurutut taubah wa faraiduha wa kamalatuha wa ma yu'inu 'alaiha. Syaratnya taubat, fardunya taubat, kesempurnaan taubat, dan apa-apa yang dapat menolong untuk memperoleh taubat itu. 4 hal ini hadirin. Yang pertama, qalal ulama al-amilun al-arifuna billah. Berkata ulama. Siapa ulamanya? Ulama yang amil, yang beramal dengan ilmunya. Al-arif billah. Al-arif billah itu orang yang ma'rifat dengan Allah, yang kenal, sangat mengenal dengan Allah. Biasanya al-arif billah ini sebutan untuk wali hadirin, para aulia Allah. Yang pertama, syurutu sihhati taubah thalathah. Syarat sahnya taubat ada apa? Ada berapa? 3. An-nadam ala mafat, menyesal atas perbuatan yang telah lalu. Wal ikla' fil hal, dan melepas saat itu juga, berhenti saat itu juga. Wa niyatu alla ya'uda, dan niat untuk tidak mengulangi kembali. Wa qila inna arba'atun wa adda minha. Ada yang mengatakan 4 syarat yang taubat. Yang terakhir al-ilmu bimadarratidz dzunub, yaitu ilmu mengetahui tentang bahayanya dosa. Ya, sebab kalau orang sudah tahu ilmu tentang bahayanya dosa atau perbuatan dosa dan maksiat hadirin, orang itu mau melakukan dosa itu ini takut hadirin. Ya, orang mau melakukan sesuatu itu takut hadirin. Karena apa? Tahu, oh kalau saya melakukan maksiat ini mudorotnya seperti ini. Mudarat tahu ya, bahayanya perbuatan dosa. Oh kalau saya melakukan pencurian, maka di samping ada hukuman ya, tindak pidana atau mungkin ada hukuman dalam negara, juga ada ancaman di dalam agama. Oh kalau saya berdusta, maka ada ancaman seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau saya berzina, ada ancaman seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau saya melakukan ini dan itu, ada ancaman seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka orang yang tahu mudorotnya perbuatan dosa itu berbahaya, maka dia akan menghindar hadirin. Panjenengan tahu api, sifatnya api apa? Panas dan membakar. Tahu kan panas? Kira-kira tangannya jenengan disodorna paling geni mboten? Nah, kenapa hadirin? Kalau saya sodorkan ke api, maka saya apa? Saya akan kebakar. Sakit enggak? Sakit, panas, kulitnya melepuh karena terbakar. Kenapa kita enggak menyodorkan tangan kita ke api? Karena apa? Karena tahu bahayanya api. Anak yang masih kecil, setahun atau 6 bulan, 8 bulan hadirin, tahu enggak mudaratnya api? Enggak tahu. Kira-kira kalau disodorkan api tangannya dipegang enggak? Pegang hadirin. Kenapa? Karena dia enggak tahu mudaratnya api. Paham ya? Panjenengan kalau nggak tahu tentang mudorotnya, bahayanya satu perbuatan, maka panjenengan akan melakukan itu. Jadi syarat yang keempat dari tobat, al-ilmu bimadarratidz dzunub, ilmu tentang atau mengetahui tentang bahayanya satu perbuatan dosa. Wa amma faraiduha fahiya arba'atun. Adapun fardunya tobat ada 4. Syaratnya ada, fardunya ada. Tahu kan yang dimaksud fardu, tahu? Seperti rukun. Apa pengertian rukun? Apa pengertian fardu? Apa pengertian syarat? Lalen. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum melakukan pekerjaan, sebelum melakukan perbuatan, sampai berlangsungnya perbuatan itu, sampai selesainya perbuatan itu. Namanya syarat. Makanya contoh, salah satu syarat sahnya sholat adalah orang yang sholat harus dalam keadaan suci. Betul? Kalau enggak suci maka enggak boleh sholat. Sebelum sholat keadaannya harus apa? Suci. Ketika sholat harus sampai selesainya sholat harus suci. Kalau dia sebelum sholat enggak suci maka enggak boleh sholat. Ini syarat. Kalau saat sholat pun demikian. Saat sholat dari awal sampai akhir harus suci hadirin. Kalau di tengah-tengah sholat ternyata ngentudut, batal mboten? Batal sholatnya. Kenapa? Karena syaratnya hilang.
Syaratnya nggak ada, sucinya sudah nggak ada. Jadi syarat ini hadirin satu hal yang harus ada sebelum melakukan perbuatan dan sampai selesainya perbuatan itu. Sedangkan fardu atau rukun ini hadirin sesuatu yang harus ada ketika kita melakukan perbuatan itu mulai dari awal sampai akhir. Contoh rukun sholat itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah kapan? Di dalam sholat saat berdiri. Kira-kira kalau panjenengan sebelum sholat, sebelum Allahu Akbar takbiratul ihram maca Fatihah disit, tak takdim, tak Fatihah disit, ngotembe Allahu Akbar. Sah mboten Fatihahnya? Enggak sah karena di luar sholat. Sebab Fatihah ini merupakan rukun atau fardu. Rukun atau fardu ini harus dilakukan di dalam melakukan perbuatan tersebut. Paham? Paham mboten? Nah sedangkan ini wa amma faraiduha dan fardunya berarti ketika kita bertobat ini harus ada. Kalau yang syarat sebelumnya harus ada. Ya. Tapi ini harus ada ketika kita melakukan tobat itu. Apa? Raddul madzalim. Yang pertama mengembalikan perbuatan dolim yang kita lakukan. Kalau kita mengambil paksa uang mereka, kembalikan uangnya. Kalau kita pernah menghibah, ngerasani mereka, pernah memfitnah mereka, pernah merendahkan mereka, minta halalnya, minta ridhonya. Ya. Bukan maaf saja hadirin, tapi minta apa? Ridhonya. Karena panjenengan sudah mendolimi dia, harus minta ridhonya. Mas, Pak, Mbak, Bu, ngapunten, saya pernah ngerasani jenengan, minta diridhoni, minta dimaafkan dan minta ridhonya. Kembalikan hadirin. Kalau nggak ridho nggak boleh, harus sampai ridho hadirin. Panjenengan ngambil barang mereka harus dikembalikan. Raddul madzalim, mengembalikan perbuatan dolim. Wajtinabul maharim, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Wa adaul huquq, dan menunaikan hak. Menunaikan hak. Contoh menunaikan hak seperti ini hadirin. Panjenengan punya istri. Ya. Istri kita punya hak. Artinya haknya istri harus kita penuhi. Salah satunya adalah nafkah misalkan. Nafkah harus dipenuhi hadirin. Kemudian kita enggak memenuhi nafkahnya, enggak dikasih uang untuk makan, enggak dikasih nafkah untuk nutup aurat, enggak dikasih nafkah untuk tempat tinggal misalkan. Ya. Maka ketika panjenengan bertaubat harus ditunaikan haknya. Bukan nyong tobat sudah usai kita nyong tobat maring Gusti Allah. Bukan cuma tobat tok dul, kowe sing pernah dilalaikan haknya harus ditunaikan juga. Bukan terus ngomong tobat istighfar 10.000 kali terus haknya nggak ditunaikan, nggak bisa. Namanya belum taubat. Paham ya? Paham betul? Pun. Yang keempat, watasmimul qasdi. Yang keempat, punya azam yang kuat, punya niat yang kuat untuk melaksanakan maksud dan tujuan. Ini fardunya taubat kepada Allah Subhanahu